Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kutu Akabaena yang akan membahas tentang sejarah dan budaya. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah tentang awal mula lahirnya suku Kutua yang mendiami Pulau Kabaena. Perlu kita ketahui bahwa lahirnya sesuatu nama, penamaan sesuatu tentu ada peristiwanya. Sebelum saya uraikan lahirnya daripada penyebutan suku Kutua, maka saya akan bacakan terlebih dahulu daripada catatan Laode Madu yang dituturkan pada tahun 1983 di Bau-Bau. Ada dua cara penyebaran manusia pada zaman dahulu. Yang pertama, penyebaran melalui darat dan dengan berjalan kaki. Dan yang kedua adalah penyebaran melalui laut. Penyebaran melalui darat berlaku pada benua atau pada pulau-pulau besar bagi manusia yang bertempat tinggal di daerah pegunungan atau manusia yang berpenghidupan berburu dan nomaden. Sedangkan manusia yang mendiami pulau-pulau, penyebarannya adalah melalui laut. Begitu pula manusia yang hidup di pesisir pantai adalah penyebaran melalui laut. Dari kedua penyebaran manusia di atas, maka penyebaran melalui laut adalah penyebaran yang paling cepat saat itu. Begitu pula perkembangan budaya bagi manusia pesisir dan pulau-pulau lebih mudah berkembang dibandingkan dengan manusia yang ada di pegunungan. Berikut ini saya akan uraikan asal-muasal suku Kutua yang disebut Mokobaena dalam bahasa Buton. Jadi saya ulangi, suku Kutua yang disebut Mokobaena dalam bahasa Buton. Suku Kutua adalah penyebaran manusia yang berasal dari rumpun Melayu. Mereka memasuki perairan Nusantara serta menyebar kemana-mana. Sedangkan manusia yang mendiami Pulau Kabaena datang melalui perairan Bungku, pesisir Sulawesi Tengah. Selanjutnya memasuki Pulau Wawoni'i serta menyebar sampai ke Pulau Kabaena dengan melalui perairan Buton. Kehidupan utamanya adalah sebagai pelaut dan bercocok tanam. Itulah sebabnya mereka berhasil menanam padi sehingga disebut Mokobaena dalam bahasa Buton. Jadi Mokobaena dalam bahasa Buton itu suku Kutua Kabaena. Saya ulangi. Jadi penduduk asli Pulau Kabaena adalah suku Kutua Kabaena yang dalam bahasa Butonnya adalah Mokobaena. Jadi saya tegaskan di sini. Jadi suku Kutua Kabaena itu bahasa Butonnya adalah Mokobaena. Dan Kutua dalam menyebutkan diri mereka. Jadi mereka orang Kabaena itu suku Kutua itu yang menyebutkan dirinya Toko Tua, bukan orang lain yang sebutkan. Yang menyebar sampai terus saya teruskan bahwa rumpun Melayu ini menyebar dan sampai pada rumpun Melayu dan memasuki Nusantara. Jadi rumpun Melayu ini menyebar memasuki Nusantara melalui Selat Malaka, dan menyebar di Nusantara. Sebagai bukti sejarah ditemukannya beberapa prasasti berbahasa Sansekerta. Di antaranya 1. Prasasti kebun kopi di Murah Hilir, Bogor. Yang menarik di sana adalah adanya lukisan kaki gajah. 2. Prasasti Tugu, Kerajaan Tarumanegara. Ketiga, Tukmas atau air mas di lereng Gunung Merapi. Diperkirakan abad ke-6 dan abad ke-7. Prasasti Mula Warman
di Kerajaan Kutai, Kalimantan. Itu Prasasti Mula Warman di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, diperkirakan abad ke-4. Jadi diperkirakan abad ke-4. Dari Kerajaan Kutai berlanjut ke Pulau Sulawesi bagian utara. Berlanjut ke Pulau Sulawesi bagian utara, berlanjut ke Sulawesi Tengah, kemudian atau di Bungku, yang pada akhirnya sampai di Pulau Kabaena, diperkirakan pada abad ke-5 sampai abad 6. Jadi abad 5 dan 6. Sebagai bukti, ada buktinya juga ini, yaitu 1. Penamaan Gunung Sabampululu sebagai Sangiavita. Kemudian yang kedua, ditemukannya lukisan kaki manusia pada batu di Gunung Wumbuburo. Jadi ada buktinya. Ini tidak asal cerita saya ini. Sebagaimana ditemukannya juga lukisan kaki gajah di Muara Bogor. Inilah menurut pendapat Laudemadu tentang lahirnya suku Kutu Akabaena itu diperkirakan pada abad ke-6. Ya, pada abad ke-5 sampai abad ke-6. Kenapa dasarnya ini? Karena di Kalimantan, Kerajaan Kutai itu abad ke-4. Sebenarnya ini terlalu lama kalau 1 abad baru sampai. Bisa-bisa dalam satu abad itu, abad ke-4 bisa sudah sampai. Ini adalah rumpun Melayu. Rumpun Melayu ini yang dimaksud di sini, yang menggunakan bahasa Sanskerta. Artinya penyebaran bahasa Sanskerta, pengaruhnya yang sampai di rumpun Melayu. Ini yang dia maksud ini. Kemudian kita akan urai satu-satu. Kenapa ada lagi Kobaena nama pulau itu? Ada Kutua, ada Kobaena, dan ada Kabaena. Bahkan ada lagi satu yang disebut Bitang Karambau. Jadi ini terlalu banyak sebutan-sebutannya. Jadi kalau sebutan sebutan Kutua tadi itu sudah jelas dalam catatan ini, yaitu adanya peristiwa menanam padi di sana, peristiwa menanam padi yang disebut Motasu dalam bahasa suku Kutu Akabaena. Kemudian setelah Motasu tentu ada peristiwa panen padi yang disebut Mongkotu. Jadi Mongkotu itu adalah saat memanen padi. Jadi itu yang disebut Kutuas adalah seluruh daripada daratan Kabaena dan sekitarnya. Adalah seluruh seluruh daratan Kabaena dan sekitarnya, itulah yang disebut Kutua. Karena di sana itu dijuluki oleh orang Buton sebagai lumbung padi atau Mokobaena, atau dalam bahasa suku Kutu Akabaena itu adalah Mongkotu, Kutua, Urang Kutua. Urang Kutua berarti musim panen itu. Kenapa ada lagi itu Kobaena? Ya karena sudah jelas bahwa orang Buton itu yang menyebutkan Kobaena. Kenapa ada lagi itu Kabaena? Itu Kabaena ada juga ceritanya. Itu terjadi pada saat waktu perompak di laut, yaitu yang disebut Tobelo, orang Tobelo yang menyebutkan itu Kabaena. Kenapa disebutkan Kabaena? Karena adanya itu gunung batu Sangia, disebut Watu Sangia. Karena gunung itu merupakan pedoman mereka ketika mereka berada di tengah laut. Ketika sudah melihat gunung batu itu berarti sudah dekat dengan daratan. Sudah dekat dengan daratan. Sehingga mereka mau menganggap itu sebagai Ka'bah, petunjuk. Karena setelah melihat gunung itu, maka mereka akan mengarahkan perahunya menuju gunung itu. Bagaimana itu Ka'bah? Selalu kita arahkan ke situ, mengarah ke situ.
Tapi mengarah ini bukan asal mengarah, ada tujuannya, yaitu ketika mereka kehabisan air minum atau kehabisan makanan, maka mereka akan ke darat, mencari daratan yang terdekat. Sehingga mereka mengatakan ini Ka'bah, Ka'bahnya mereka. Asal sudah lihat itu, sudah menghadap ke situ, sudah dekat ini, sudah bisa kita dapat air minum. Jadi orang perompak di laut, perompak Tobel waktu itu menganggap pulau itu sebagai Ka'bah, gunung batu itu dia jadikan sebagai Ka'bahnya dia, karena selalu mengarah ke situ. Kalau sudah lihat itu pasti dia mengarah ke situ. Kalau sudah itu jauh dari Ternate sana, itu bagaimana mau tidak kehabisan air? Nah, bukan kapal, perahu waktu itu, perahu layar. Jadi itu berminggu-minggu baru bisa sampai. Bagaimana mau tidak kehabisan air? Jadi mesti mengarah ke situ. Itulah sampai mereka menyebutkan Ka'bah ini Ka'bahnya mereka. Kenapa justru Ka'bahnya yang tersohor lebih luas? Karena ini apa namanya, ini naik perahu ini, perampok ini, perompak ini kan kemana-mana di seluruh Nusantara ini berlayar kemana-mana. Di mana-mana cerita bahwa di sana ada Ka'bahnya. Maka tersohorlah dia lebih cepat daripada istilah Kobaena. Karena kalau istilah Kobaena ini hanya berkembang di dalam daerah Buton. Di Buton itu terkenal. Sedangkan juga Kotua, itu pulau itu Kotua itu, karena hanya berkembang di dalam pulau itu sendiri, istilah Kotua. Akhirnya tidaklah tersebar luas nama itu, nama Kobaena dan nama Kotua. Yang tersebar luas adalah nama Ka'bahena. Sedangkan penulisan dulu masih zaman pemerintahan Buton, Kabupaten Buton, itu nama kecamatan dan nama-nama papan nama di Ka'bahena itu masih tertulis Kecamatan Kobaena pakai O. Itu nanti pada tahun 1982 setelah Bapak Haji Dr. Anus Zainuddin Tahyas SEMSI menjadi kepala sekolah SMP di Teongkole, baru dia berpikir bahwa kalau Kobaena ini tidak tersebar kemana-mana, tidak luas. Jadi dia berupaya bagaimana dia tulis itu Kobaena menjadi Ka'bahena, karena itu yang tersebar luas. Itulah sampai sekarang terganti nama Kobaena itu menjadi penulisannya menjadi Ka'bahena. Itu ceritanya begitu. Jadi tentang toko tua sudah jelas, tentang Kobaena sudah jelas, dan tentang Ka'bahena sudah jelas. Ada satu lagi namanya, yaitu Witang Karambau. Itu ada ceritanya juga itu. Karena di Ka'bahena itu adalah yang pertama banyak kerbau, termasuk di Sulawesi Tenggara ini, di daratan besar lebih banyak di Ka'bahena daripada di daratan besar Sulawesi. Itu ada ceritanya juga itu, karena kerbau itu dari India. Kerbau itu yang ada di Ka'bahena itu dari India. Jadi daratan Sulawesi saja ini daratan besar itu di Ka'bahena ambil kerbau pada zaman dahulu. Karena di sana perkembangan kerbau yang pertama, sehingga dijuluki Witang Karambau dalam bahasa suku Kotua Ka'bahena itu sendiri. Itu penjelasan. Adapun ini tentang asal masuknya kerbau di Ka'bahena yang disebut Karambau, itu nanti kita akan jelaskan pada tayangan selanjutnya supaya memudahkan kita untuk mencerna dan memahami. Jadi yang ingin mengikuti sejarah dan budaya, khususnya sejarah dan budaya suku Kotua Ka'bahena, silakan ikuti terus channel YouTube ini, suku Kotua Ka'bahena, dengan cara subscribe. Untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.